Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya takdimi pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Ginggong Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Ginggong Profesor Abdul Aziz Wahab BAMAG. Yang saya hormati dosen pembimbing 1 Bapak Abdul Ghafur MEI, dan yang saya hormati pembimbing 2 Ibu Munifa ME. Tak lupa pula yang saya hormati kedua orang tua saya. Perkenalkan, nama saya Lailatul Habibah, program studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dengan nomor NIM 22 12 07 29 0775. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Efektivitas Pengelolaan Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat, Studi Kasus Program Mesin Jahit di Basnas Kabupaten Probolinggo. Selanjutnya, alasan saya memilih judul ini karena zakat produktif tidak hanya bertujuan membantu mustahik secara sementara, tetapi diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi secara berkelanjutan. Basnas Kabupaten Probolinggo memiliki program zakat produktif berupa bantuan mesin jahit yang secara langsung dapat digunakan oleh masyarakat untuk menunjang usaha dan menambah pendapatan. Dan saya akan menjelaskan satu persatu dari alasan judul saya, mulai dari efektivitas. Efektivitas dalam penelitian ini saya pahami sebagai tingkat keberhasilan program zakat produktif mesin jahit dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi mustahik, yang dilihat dari perubahan kondisi ekonomi sebelum dan sesudah menerima bantuan. Yang kedua, ada pengelolaan. Karena pengelolaan zakat produktif dalam penelitian ini saya lihat dari hasil atau dampaknya, bukan dari proses manajemennya. Jadi fokus saya bukan pada bagaimana program direncanakan atau diawasi, tetapi pada sejauh mana hasil pengelolaan tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi mustahik. Kesejahteraan ekonomi diukur dari indikator sederhana dan realistis seperti perubahan pendapatan, keberlangsungan usaha menjahit, kemampuan memenuhi kebutuhan dasar, serta persepsi mustahik terhadap kondisi ekonominya setelah menerima bantuan mesin jahit. Selanjutnya, bab 1 yang melatar belakangi penelitian ini yaitu kemiskinan merupakan salah satu permasalahan sosial yang hingga saat ini masih menjadi tantangan besar bagi banyak negara berkembang, termasuk Indonesia. Basnas Kabupaten Probolinggo menyalurkan zakat dalam dua bentuk, yaitu zakat konsumtif dan zakat produktif. Seiring dengan perkembangan zaman, pola pemanfaatan zakat mengalami pergeseran dari pola konsumtif menuju pola produktif. Zakat produktif diberikan dalam bentuk modal usaha, alat produksi, atau sarana pendukung lainnya yang dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh mustahik. Pola ini dinilai lebih efektif dalam memberantas kemiskinan karena mampu memberikan dampak jangka panjang, meningkatkan pendapatan, serta mendorong perubahan status mustahik menjadi mujaki. Namun dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala seperti kurangnya partisipasi masyarakat dalam menyalurkan zakat melalui lembaga resmi, belum meratanya penerima manfaat, serta terbatasnya pembinaan dan pemantauan terhadap program zakat produktif. Resepnya, penelitian terdahulu berfokus pada zakat produktif secara umum, sementara penelitian ini berfokus pada pelaksanaan program, dampak ekonomi, serta faktor-faktor pendukung dan penghambat terkait zakat produktif. Selanjutnya ada 3 rumusan masalah yang dipakai. Yang pertama, bagaimana pelaksanaan zakat produktif melalui program mesin jahit di Basnas Kabupaten Probolinggo yang bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan zakat produktif melalui program mesin jahit di Basnas Kabupaten Probolinggo. Rumusan masalah yang kedua, sejauh mana program mesin jahit sebagai bentuk zakat produktif mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat penerima manfaat, yang bertujuan untuk menganalisis dampak program mesin jahit sebagai bentuk zakat produktif terhadap meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat penerima manfaat. Sedangkan rumusan masalah yang terakhir, apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat program mesin jahit dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi mustahik, yang bertujuan untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan faktor penghambat program mesin jahit dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi mustahik. Berikut adalah penelitian terdahulu yang dipakai oleh peneliti. Ada 12 penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai referensi yang dari judul tersebut tidak ada yang sama seperti yang dipakai oleh penulis. Yang pertama oleh peneliti Azhar Alam yang berjudul The Impact of Productive Zakat Program on the Economy of Zakat Recipient, Study in Basnas Surakarta.
Hasil penelitian dari judul itu, program zakat produktif berdampak positif terhadap peningkatan kemampuan usaha dan kondisi ekonomi mustahik secara umum. Sedangkan hasil penelitian penulis ialah dampak positif pada pendapatan, kemandirian ekonomi, dan kualitas hidup mustahik. Efektivitas dipengaruhi faktor internal dan faktor eksternal. Penelitian keduanya itu sama-sama membahas pengaruh zakat produktif terhadap ekonomi mustahik. Nah, juga ada perbedaan dari penelitian ini lebih menekankan dampak akhir program, tidak mengulas proses pengelolaan zakat produktif secara detail serta tidak memfokuskan pada satu bentuk bantuan usaha tertentu. Sedangkan penelitian penulis ialah spesifik pada program mesin jahit di Basnas Probolinggo, termasuk persepsi mustahik, faktor internal dan faktor eksternal, dan dampak nyata seperti pendapatan serta kualitas hidup. Peneliti yang kedua oleh Nur Iman Hakim, Al-Faqih, dan Umi Fajar Madani Masitoh, yang berjudul Efektivitas Pengolahan Zakat Produktif di Basnas Kabupaten Kebumen terhadap Perubahan Kesejahteraan Mustahik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa zakat produktif berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan material dan spiritual mustahik, dan juga penelitian keduanya itu sama-sama menilai kesejahteraan mustahik penerima zakat produktif. Sedangkan penelitian terdahulu yang terakhir itu Fitri Rahmawati dengan judul Efektivitas Pengelolaan Zakat Produktif melalui Program Balai Ternak Basnas. Selanjutnya berikut adalah kajian teori yang dipakai dalam penelitian saya. Yang pertama ada kajian teori pengertian efektivitas. Efektivitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektivitas berasal dari kata efektif yang mempunyai beberapa arti, antara lain ada efeknya manjur atau mujarab, dapat membawa hasil dan berhasil guna. Dari kata itu muncul kata keefektifan yang berarti keadaan berpengaruh, hal berkesan, kemanjuran, kemujaraban, dan keberhasilan. Dan juga ada indikator efektivitas terbagi menjadi 4, yaitu ketepatan sasaran program, pemanfaatan bantuan, dampak terhadap ekonomi mustahik, dan berkelanjutan usaha. Kajian teori yang kedua itu ada model evaluasi program. Model evaluasi program dalam penelitian saya menggunakan pendekatan input, proses, output, dan outcome. Kajian teori yang ketiga itu ada zakat. Zakat terdiri dari pengertian zakat. Zakat dalam konteks bahasa merujuk pada istilah yang berarti nama yang berkaitan dengan kesuburan, toharoh yang berarti kesucian, barokah yang menandakan keberkahan, dan tazkiyah atau tathir yang mengacu pada langkah-langkah untuk mensucikan. Dan juga ada dasar hukum zakat. Zakat sebagai salah satu rukun yang selalu disejajarkan dengan sholat dalam memiliki rujukan atau landasan kuat berdasar Al-Quran. Dasar hukum zakat Al-Quran terdapat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 267. Dan yang terakhir itu ada tujuan zakat. Tujuan zakat yaitu membantu mengurangi dan mengangkat fakir miskin dari kesulitan hidup dan penderitaan mereka, mendekatkan diri kepada Allah. Menunaikan zakat adalah salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mendapatkan pahala, membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh para mustahik. Kajian teori yang keempat, zakat produktif. Zakat produktif adalah pengertian zakat yang didistribusikan kepada mustahik dalam bentuk modal usaha, alat produksi, atau sarana pendukung ekonomi lainnya, sehingga zakat tersebut dapat menghasilkan pendapatan berkelanjutan dan juga terdapat pengelolaan zakat produktif. Pengelolaan zakat produktif terdiri dari 2 bagian. Yang pertama, konsep pengelolaan zakat produktif. Yang kedua, tujuan pengelolaan zakat produktif. Selanjutnya, kajian teori yang kelima, kesejahteraan ekonomi mustahik. Pengertian kesejahteraan ekonomi mustahik adalah kondisi di mana individu atau kelompok dalam masyarakat memiliki akses yang memadai terhadap sumber daya ekonomi, termasuk pendapatan yang cukup, pekerjaan yang layak, dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Ada indikator kesejahteraan terbagi menjadi 4. Yang pertama, peningkatan pendapatan setelah menerima bantuan. Yang kedua, keberlangsungan usaha yang dijalankan. Yang ketiga, kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Yang keempat, tingkat kemandirian mustahik. Dan juga terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan mustahik. Yang pertama itu ada faktor internal, yang kedua itu ada faktor eksternal. Kajian teori yang terakhir, program mesin jahit. Selanjutnya, kerangka konseptual. Baik, saya akan menjelaskan gambar kerangka konseptual pada gambar berikut ini. Yang pertama itu ada efektivitas program zakat produktif mesin jahit dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi mustahik di Kabupaten Probolinggo.
Itu menjelaskan tema utama zakat produktif, mesin jahit, dan kesejahteraan ekonomi mustahik. Sedangkan yang kolom yang kedua itu ada rumusan masalah dan teorinya. Yang pertama ada pelaksanaan zakat produktif dengan teorinya Yusuf Qaradawi. Yang kedua ada efektivitas program mesin jahit terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat dengan teorinya Sutrisno atau Mahmudi. Sedangkan yang ketiga ada faktor pendukung dan faktor penghambat dengan teorinya Sumodiningrat. Yang kolom yang ketiga itu ada analisis data. Seluruh data dikumpulkan dan dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif. Analisis ini bertujuan untuk memahami secara mendalam realitas pelaksanaan program, dampak ekonomi yang dirasakan mustahik, serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas program mesin jahit. Dan juga ada fokus hasil analisis. Yang pertama ada mekanisme penyaluran, bentuk, pendampingan, dan pemanfaatan mesin jahit oleh mustahik. Yang kedua ada perubahan pendapatan, perkembangan usaha, dan kemandirian mustahik. Yang ketiga ada faktor internal dan faktor eksternal. Nah, yang terakhir itu ada tingkat keberhasilan. Yang pertama ada tingkat keberhasilan bagi Basnas. Program dinilai berhasil apabila zakat produktif tersalurkan secara tepat sasaran dan mampu mendorong pemberdayaan ekonomi mustahik. Sedangkan tingkat keberhasilan yang kedua itu kepada mustahik. Program dinilai berhasil apabila terjadi peningkatan pendapatan, perkembangan usaha, serta meningkatnya kemandirian ekonomi. Selanjutnya, metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus pendekatan kualitatif. Dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam proses pengelolaan zakat produktif serta menilai efektivitasnya dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat penerima manfaat. Pendekatan ini dipilih karena untuk menggali makna, persepsi, dan pengalaman subjek. Penelitian secara komprehensif sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Selanjutnya juga ada data dan sumber penelitian. Data dan sumber penelitian dibagi menjadi dua. Yang pertama, data primer. Data primer diperoleh secara langsung dari informal penelitian melalui wawancara dan observasi. Informal penelitian meliputi Ketua Basnas, pengelolaan zakat produktif di Basnas Kabupaten Probolinggo, serta masyarakat penerima manfaat program mesin jahit. Sedangkan yang kedua, data sekunder. Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, laporan program Basnas, penelitian terdahulu, jurnal, situs web, Al-Quran, foto kegiatan, serta literatur yang relevan dengan penelitian zakat produktif dan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Teknik pengumpulan data terdapat menjadi 3 bagian, ada wawancara, observasi, dan juga dokumentasi. Yang pertama, wawancara. Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi struktur. Peneliti mewawancarai secara mendalam kepada pengelolaan program zakat produktif di Basnas Kabupaten Probolinggo dan penerima manfaat program mesin jahit. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh informasi terkait pelaksanaan program, manfaat yang dirasakan, serta kendala yang dihadapi. Yang kedua, observasi atau pengamatan merupakan teknik atau cara yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Yang ketiga ada teknik dokumentasi, digunakan untuk mengumpulkan data berupa dokumen tertulis, laporan kegiatan, foto, dan arsip lain yang berkaitan dengan program zakat produktif mesin jahit di Basnas Kabupaten Probolinggo. Teknik analisis data juga ada 3 bagian. Yang pertama, reduksi data. Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian, dan penyederhanaan data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi terkait pengelolaan zakat produktif. Pada tahap ini, peneliti menyeleksi data yang relevan dengan fokus penelitian, yaitu efektivitas pengelolaan zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Yang kedua, ada penyajian data. Penyajian data dilakukan dengan menyusun data yang telah direduksi ke dalam bentuk narasi deskriptif secara sistematis. Yang ketiga, itu ada penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan adalah proses penafsiran data untuk menemukan makna dan temuan penelitian. Pada tahap ini, penelitian menganalisis data yang telah disajikan untuk mengetahui sejauh mana pengelolaan zakat produktif dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Sedangkan yang terakhir itu ada pengecekan keabsahan temuan. Nah, pengecekan keabsahan ketemuan itu saya memakai 3 pengecekan absahan yang terdiri dari triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan kecukupan referensi.
Baik, cukup sekian pemaparan dari proposal penelitian saya. Saya menyadari bahwa proposal ini masih memiliki keterbatasan dan sangat membutuhkan penyempurnaan. Oleh karena itu, saya mengharapkan kritik dan saran dari Bapak atau Ibu penguji untuk penyempurnaan proposal ini. Cukup sekian dari saya, selebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.